Hai, ketemu lagi dengan saya Rin Sastro. Saya bukan motivator, tapi setiap postinganku tentang motivasi sebenarnya saya sedang memotivasi diri saya sendiri dan saya pengen banget bisa sharing dengan teman-teman. Saya sering mengangkat cerita yang pernah saya alami. Usia saya saat ini sudah mencapai 50 tahun. Pengalaman saya mungkin dibilang lebih banyak pahitnya dibanding dengan bahagianya. Jujur, saya dari sekolah TK sampai SMA itu penuh bulian. Saya sendiri nggak tahu kenapa. Ingat banget waktu TK, temanku lebih parah dari suaraku, cempreng dan fales. Tapi dia diajak paduan suara di radio dan aku kayak diasingkan gitu deh. Tapi aku nggak marah. Nangis pun juga enggak. Tapi ibuku tanya, kok kamu nggak diajak? Ya aku jawab, nggak apa-apa. Saat SD pun aku juga dibully, nggak jelas banget pokoknya. Bahkan satu guruku cewek itu juga nggak suka sama aku, nggak tahu kenapa. Sama kasusnya paduan suara juga. Temanku suaranya cempreng banget, dia bisa masuk, tapi aku enggak. Nah kakak kelasku yang namanya Marheni, dia yang jadi dirijennya, tanya sama aku, Dek, kok kamu nggak ikut paduan suara? Ya aku jawab, nggak apa-apa. Mungkin dari kecil aku terdidik untuk selalu ngelegowo dan gak boleh punya sifat iri dengki. Jadi aku digituin ya gak apa-apa. Gara-gara guru kesenianku itu gak suka sama aku, pas ujian nyanyi aku salah mulu. Pada saat SMA aku pun dibully. Luar biasa kan? Gak tahu kesalahannya apa. Jadi aku nggak tahu kenapa aku dibully. Karena pas SMA itu kan ada dua kubu geng. Yang satu kubunya Juliana dan geng yang satunya adalah gengnya Anita. Nah yang geng Anita ini yang hobi banget ngebully aku. Padahal geng dia yang suka ngegosip, aku yang jadi kambing hitam. Tapi ya udah, aku tidak terlalu peduli. Tapi nggak tahu kenapa mereka itu tiba-tiba kena karmanya sendiri. Kawan, setelah lepas SMA baru aku ngerasain pertemanan yang bagus. Otakku mulai cerdas dan ternyata ketika kita di lingkungan yang tepat, ya kita akan jadi baik. Dalam segi ilmu, segi kecerdasan. Bahkan aku bisa berdagang dan berbisnis itu ya dari lingkungan kampusku. Padahal kakak-kakakku adalah seorang pengusaha. Aku loh dulu diajarin tapi gak bisa. Kawan, jadi kita ambil hikmahnya. Setiap kejadian itu membuat kita itu mau jadi apa? Mau terpacu atau malah tenggelam. Kawan, saat ini selepas SMA jujur aku kabur dari rumah. Karena selalu dianggap gak bisa apa-apa. Aku harus membuktikan. 3 bulan pertama nangis dong, karena buat makan aja susah banget. Sampai ngerasain beras 1 liter ku masak untuk sebulan, jadi ku banyakin air. Jadi akhirnya puasa mutih yang gak disengaja. Karena apa? Karena keadaan. Tapi ternyata gara-gara itu penyakit mah kronisku malah sembuh. Entah apa namanya ya, sakit yang pasti setiap makanan yang masuk itu selalu keluar. Dan muntahnya itu sangat hebat. Meskipun air sekalipun itu pasti keluar. Dan itu sakit banget. Bahkan sakit alergiku juga sembuh. Ya, yang tadinya gak bisa makan telur, ayam, ikan asin. Yang asin-asin atau ikan-ikanan itu pokoknya gak bisa. Pasti keluar, gatal dan pokoknya alergi deh. Tapi sejak makan bubur yang tanpa rasa selama lebih dari 40 hari, jadi bisa sampai sekarang gak pernah namanya kambuh. Alhamdulillah banget kan? Jadi semua itu kan ada hikmahnya. Kalau gak ada kejadian gitu mungkin saya gak bisa namanya puasa mutih. Karena keadaan akhirnya kan saya jadi puasa mutih. Jadi banyak hikmah di balik itu semua. Dan dari kepahitan itu aku bisa mendirikan sebuah perusahaan perseroan terbatas. Awalnya saya hanya
mempunyai percetakan advertising, tapi akhirnya berkembang, terus ada konveksi, ada production house, sampai saya menjadi produser. Dan usaha itu terus berkembang hingga aku menciptakan dan memproduksi sendiri lagu, dan itu saya produksirin sendiri, launching di mall ternama, dan itu saya bangga, kawan. Bahkan saat itu aku gak pernah namanya pengen dekat dengan artis-artis. Tapi karena saat itu usahaku lagi di puncaknya, artis-artis papan atas itu mencariku karena pengen disponsorin. Sayang, saat aku jatuh yang kupikir orang-orang itu baik, ternyata enggak. Dan saat aku jatuh itu Wulan Guritno menyemangatin aku. Titi Kamal bahkan membantuku. Ya masih ada beberapa yang support aku. Usahaku yang dari kafe, butik, PH, advertising, dan lain-lain habis. Karena ketipu berinvestasi dengan orang yang salah. Tapi itu sebuah pelajaran ya guys. Kata kakak pertamaku, sudah gak usah ditagi-tagi. Kalau orang itu mau balikin duitmu, pasti dia akan transfer, balikin duitmu. Dan sekarang balikin sertifikatnya. Aku diam. Ya saat itu yang nipu aku memberi jaminan sertifikat, dan yang satu sudah tiada, yang lain entah. Tapi pada faktanya uang itu gak pernah kembali sampai sekarang. Akhirnya aku berusaha untuk bangkit meskipun itu sangat berat, melupakan yang lalu dan berjalan ke depan. Pelan-pelan aku berusaha untuk move on. Jadi guys, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Kita boleh kehilangan harta benda, karena semua itu sifatnya kan titipan. Yang penting kita gak kehilangan Allah. Jangan sampai kita dibenci ya sama Allah. Mungkin Allah menghendaki itu, jadi ya kita mesti ikhlas. Lebih baik sangka kita bangkit dengan cara cerdas dan cara istimewa. Dan dengan begitu kita akan lebih hati-hati ya guys. Dan mungkin lebih berkah menurut Allah. Kan begitu. Apa yang kita pikir baik belum tentu baik menurut Allah. Tapi kalau Allah sudah menurut Allah, udah pasti jelas baik untuk kita. Ya namanya kita manusia, pasti ada kecewa. Tapi jangan berlarut-larut ya. Kita mesti bangkit dan usaha lebih maksimal. Kalau sekarang kita belum berhasil, masih susah, masih pahit, jangan khawatir. Insya Allah besok atau lusa pasti punya segalanya. Terima kasih sudah mengikuti konten-kontenku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.